Shalom, selamat sore. Kembali lagi kita berjumpa bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore malam hari ini kekasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10 dan 11. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10 dan 11. Sebelum kita mulai, mari saudara saya mengajak kita semua berdoa. Kami minta tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Berikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tidak sekedar kami hanya mendengar, tapi kami sungguh-sungguh mendengarkannya dan kami melakukan itu di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba percaya firman Tuhan yang hamba sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadilah menurut sekehendak-Mu. Berkati kami semua yang mendengar, berkati hamba yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pertemuan sore hari ini. Amin. Baik kekasih Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Sekali lagi, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Baik kekasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Apabila orang benar membiarkan keadilan diselewengkan, maka tidak akan ada lagi orang yang dapat diharapkan untuk menegakkan. Apabila orang benar membiarkan keadilan diselewengkan, maka tidak ada lagi orang yang dapat diharapkan untuk menegakkannya. Dikasih Tuhan, hal ini sama saja dengan bila petugas kepolisian membiarkan kejahatan tanpa melakukan penegakan hukum, maka tentu adalah sukar untuk diharapkan agar kejahatan tidak merajalela. Oleh karena itu kita tidak boleh berpangku tangan ketika melihat ketidakadilan dan pribadi yang seharusnya menegakkan keadilan ikut menyelewengkannya. Sebab bila kita tidak bersikap tidak peduli terhadap keadaan tersebut, maka sesungguhnya kita telah ikut bertanggung jawab atas merosotnya keadilan di tengah masyarakat. Menghadapi keadaan seperti itu, kita harus bersuara dan meminta kepada pihak yang berwenang agar menegakkan keadilan sebagaimana seharusnya. Hal itulah yang dilakukan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 25. Di situ dicatat bahwa Festus berniat untuk menyelewengkan keadilan. Ia menawarkan kepada Paulus untuk diadili di Yerusalem, yaitu dengan maksud agar dengan demikian Paulus akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi di tengah jalan. Menanggapi ketidakadilan ini,
Paulus tidak berdiam diri. Ia naik banding kepada kaisar di kota Roma. Tindakan Paulus tersebut menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan keadilan diselewengkan dari yang seharusnya. Hal yang samalah yang perlu kita lakukan. Kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan merajalela. Untuk itu kita harus ikut memelihara keadilan dengan meminta kepada pihak yang berwenang, termasuk kepada Tuhan, untuk menegakkannya. Dikasih Tuhan, seringkali kita melihat keadilan diselewengkan, tetapi seringkali kita juga berdiam diri. Mengapa bisa itu terjadi dalam hidup kita? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengenal siapa identitas kita. Kalau kita tidak mengenal identitas kita, itu yang membuat seringkali kita menyelewengkan keadilan itu. Saya beri contoh, kalau saya tidak tahu identitas saya sebagai seorang suami, maka seringkali saya menyakitkan hati istri saya. Karena saya tidak tahu identitas saya adalah seorang suami, di mana tugas suami adalah melindungi dan mengasihi istri. Yang kedua, saudara, seringkali kita menyelewengkan keadilan karena sesungguhnya tidak ada keadilan itu dalam diri kita sendiri. Artinya tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak tahu mau melakukan apa. Justru seringkali kebenaran yang harusnya kita mempertahankannya, kita selewengkan dan akhirnya kita kompromi demi kepentingan kita, demi tujuan kita, hanya untuk menyenangkan hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kalau sore hari ini kita belajar dari Rasul Paulus pada saat dia harus menerima ketidakadilan, keputusan yang dibuat salah untuk dirinya. Dia tidak berdiam diri, tetapi dia naik banding dan dia memohon pertolongan Tuhan, sehingga dia dapat ditolong dan dia dapat menyelamatkan keadilan itu. Sekali lagi, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari, pertama, supaya kita dapat menegakkan keadilan dalam hidup kita, kita harus menyadari siapa identitas kita. Yang kedua, kita harus memiliki keadilan itu di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita harus melakukan. Sama, saudaraku, jikalau sore hari ini saudara ambil bagian di dalam kegiatan ini, saudara hanya sekedar untuk mendengarnya saja, atau saudara hanya sekedar untuk meramaikan saja, maka saudara tidak akan mengalami pertumbuhan yang benar. Sebab seringkali kita menganggap sepele kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya, saudara, kalau kita mau mengalami pertumbuhan, maka kita harus memfokus kepada firman Tuhan itu sendiri. Itu yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah pada keadaan-keadaan hari ini, keadaan yang melemahkan, keadaan yang menakutkan, tidak membuat setiap kita menjadi kendor, tidak membuat kita jadi kompromi kepada dosa, tapi setiap kita tetap mempertahankan keadilan, sehingga keadilan itu boleh ditegakkan lewat kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa, izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah hadir pada sore hari ini. Ibu Yubelina Sira, Yuda Lian, Ibu Leni Timerman, Pak Moses Aiben, Saudara Rusel Patipelohi, Adik Nursiana Nit Bani, Anak Anance Kristina, Bapak Pendeta Peter Tauran, terima kasih Bapak Pendeta, Ciyeni Tera. Baik, kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkaulah Sang Hakim yang Maha Adil. Engkau menegakkan hukum-Mu di alam semesta ini,
sebab Engkau mencintai keadilan. Itu sebabnya Engkau tidak akan membiarkan keadilan diselewengkan, dan orang-orang yang seharusnya menjaga keadilan justru ikut membengkokkannya. Engkau tidak akan membiarkan orang yang lemah ditindas, dan mereka yang tidak berdaya diinjak-injak. Di dalam keadilan-Mu, Engkau akan bertindak dan membela mereka yang diperlakukan secara tidak adil. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang sama seperti diri-Mu, supaya dengan demikian bukan saja kami tidak ikut membengkokkan keadilan, kami juga ikut memeliharanya dengan tidak berdiam diri ketika keadilan tersebut diselewengkan. Ya Sang Hakim alam semesta, kepadamu kami datang berlindung. Naungilah diri kami dengan kasih setia-Mu yang teguh itu, dan tuntunlah hidup kami demi nama-Mu. Bimbinglah kami di jalan-jalan-Mu yang benar, serta berikan kepada kami keberanian untuk menyuarakan kebenaran seperti sebagaimana seharusnya. Belalah diri kami ketika kami diinjak-injak dan diperlakukan secara tidak adil. Sertailah diri kami di setiap waktu dan mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini secara maksimal. Peliharalah hidup kami di dalam kesetiaan-Mu dan jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan. Pakailah hidup kami menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami juga tetap boleh berdiri di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu untuk menegakkan keadilan seperti yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah kami selalu menyadari identitas kami selaku anak-anak Allah. Sebagai duta kerajaan Allah, kami boleh berdiri pada sistem kerajaan Allah yang benar, ya Tuhan. Kami tidak kompromi dengan dunia. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami hidup kompromi, melakukan dosa dalam hidup kami lagi. Bapa, terima kasih. Sore hari ini hamba tetap berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan pakai hidup kami, biar hidup kami dapat memuliakan Engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang tidak kami pahami, yang tidak kami mengerti, Tuhan singkapkan. Bukakan itu kepada kami, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang melimpah-limpah bagi setiap kami yang ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Hamba berdoa menyerahkan adik Nur Nitbaeli yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, suami dan ketiga anaknya. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, bahkan pelayan-pelayan yang diberikan kepadanya. Tuhan campur tangan, Tuhan buat dia boleh berhasil, dan biarlah apa yang dia kerjakan selalu dengan keadilan daripada Engkau, ya Tuhan. Sehingga dia tidak menyelewengkan hal yang benar, tapi sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Hamba berdoa menyerahkan Bapak Moses Aiben ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati saudara Moses Aiben dalam semua aktivitasnya, dalam semua tugas-tugasnya, dalam semua pelayanannya. Tuhan berkati. Biarlah semakin taat dan setia kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keadilan boleh kelihatan dari kehidupannya, kebenaran nampak dari hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Yeni Tera ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai Ibu Yeni Tera di dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya, di dalam pelayanan-pelayanannya. Biarlah kebenaran Tuhan terus nampak, kemuliaan Tuhan terus kelihatan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih.
Sore malam hari ini hamba tetap berdoa untuk semua keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Dari pribadi ke pribadi, dari rumah tangga ke rumah tangga, hamba mohon kasih-Mu turun melimpah bagi kami semua. Biarlah Tuhan kami hidup di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu semakin baik, supaya hidup kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, tolong kami teristimewa untuk setiap kepala-kepala keluarga, untuk boleh mengerti identitas kami. Kalau kami adalah anak-anak Allah, secara khusus bagi kepala-kepala keluarga, supaya mereka mengerti identitas mereka sebagai suami, sebagai bapak, untuk hidup bertanggung jawab, melakukan kebijaksanaan, kebenaran di dalam hidup pribadi dan rumah tangga mereka. Biar itu semakin nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan dan berkat Tuhan turun melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga menyerahkan Ibu Lan Pelalu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati Ibu Lan pribadi, rumah tangganya, memberkati suaminya, memberkati anak cucunya, memberkati pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah Tuhan kebenaran nampak dari kehidupan Ibu Lan senantiasa. Tuhan memberkati dan Tuhan pelihara selalu. Sore hari ini hamba tetap mengucap syukur untuk seluruh keluarga besar GKPB MDC Manokwari. Bapak, terima kasih kalau GKPB MDC Manokwari ada di kota Manokwari dan spesial ada di Jalan Serayu Sanggeng, itu hanya karena anugerah-Mu, hanya karena rencana-Mu, rancangan-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami semuanya. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami juga tetap berdiri pada posisi hal yang benar yang kami lakukan sebagai utusan-utusan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat MDC Manokwari yang hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Kami ucap syukur dan terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Ibu Yubelina Sira di dalam nama Yesus. Kuasa, kasih, dan bilur Yesus terus bekerja di dalam kehidupan Ibu Yubelina Sira di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Ibu Yubelina Sira boleh terus memuliakan Engkau, boleh mengagungkan Engkau dari hidupnya, dan banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga ucap syukur dan terima kasih kesembuhan, pemulihan yang Engkau berikan kembali kepada Bapak Ronald Peters di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupannya, biarlah hidupnya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan. Bapak, biarlah Pak Ronald Peters tetap berdiri pada keadilan seperti yang Kau inginkan, seperti firman Tuhan yang kami pelajari pada sore hari ini. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapak, hamba ucap syukur untuk kemurahan-Mu yang melimpah bagi kami semua. Untuk semua saudara-saudaraku yang hadir sore hari ini, Tuhan berkati kami semuanya. Ingatkan kami, status kami, identitas kami, supaya kami berjalan di dalam sistem kerajaan Allah yang benar, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba tetap berdoa untuk para pemimpin-pemimpin GKPB MDC dimanapun berada hari ini, untuk pimpinan-pimpinan di pusat, ketua umum, dan semua jajaran-jajaran yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka. Biarlah hidup mereka terus mempermuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa tetap untuk para medis, untuk para dokter-dokter yang menangani kasus COVID-19 ini. Tuhan terus pelihara mereka, Tuhan lindungi mereka. Lebih daripada itu, setiap orang yang diobati, setiap orang yang dilayani, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kesembuhan juga, supaya mereka boleh kembali seperti sedia kala di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba tetap mohon kasih Tuhan turun untuk kota Manokwari.
Perlindungan-Mu turun bagi kota Manokwari. Damai sejahtera-Mu turun untuk kota Manokwari. Biarlah Tuhan kami minta ketenangan terjadi untuk kota Manokwari. Setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba untuk merongrong kota Manokwari lewat kegiatan-kegiatan begal, perampokan, pencurian, dan sebagainya, kami ikat dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta biar kuasa dari anak domba Allah berdaulat penuh atas kota Manokwari, sehingga kota Manokwari dipulihkan kembali di dalam nama Yesus. Semua pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat kami ikat dan tolak keluar dari kota Manokwari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun bagi mereka yang terlibat di dalam. Tuhan, ampuni mereka, bebaskan mereka, lepaskan mereka dari keterikatan ini. Bawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami sore malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri pertemuan kami sore ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, sekali lagi saya ucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Lan Pelealu, Ibu Yubelina Sira, Ibu Helena Aritona, Pak Subiakto Suryana, Ibu Vera Tanamal. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.